Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Siti Saniung, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 2 Raha. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.2.A.8. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, saya akan merefleksikan pembelajaran yang saya dapatkan dengan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perencanaan. Peristiwa, momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya adalah saat saya memahami filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan pendidikan, yaitu bersifat menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat, dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian, saya juga memahami bahwa guru penggerak harus mengenali dan memahami nilai-nilai yang ada dalam dirinya, sehingga mampu memahami kebutuhan peserta didik dan menuntunnya sesuai tahapan usianya. Yang ketiga, saya juga memahami diagram gunung es, bahwa kita pendidik tidak boleh melihat anak atau menilai seorang anak dari apa yang terlihat di permukaan saja, tetapi ada 88% potensi dan bakat yang dimiliki anak yang terpendam dalam dirinya. Keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah dalam mengimplementasikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1 yang mengajarkan bahwa tujuan pendidikan itu bersifat menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta sesuai dengan bakat dan minat anak itu sendiri. Hal ini selaras dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, dan peran guru penggerak, yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Dengan berpihak pada murid dan mewujudkan kepemimpinan pada murid, maka akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna pada murid, serta memberikan kemerdekaan belajar bagi siswa sesuai bakat dan minat yang ada dalam dirinya, sehingga keluarlah potensi-potensi dan skill yang brilian yang dapat bermanfaat bagi anak tersebut di masa yang akan datang. Adapun perasaan saya saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan seorang guru yang sangat egois, karena dalam pembelajaran saya masih mendominasi segala perilaku dan aturan dalam kelas. Saya juga merasa saya sebagai guru harus banyak belajar lagi agar dapat mewujudkan nilai dan peran seorang guru penggerak dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila dan mendorong bertumbuhnya anak secara khusus dan bertumbuhnya sekolah secara umum. Pembelajaran yang dapat saya ambil adalah sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa yang pertama, sebagai seorang guru, saya harus memberikan pembelajaran yang dapat membuat siswa memiliki ilmu sesuai dengan mata pelajaran yang saya berikan, dan siswa mendapatkan nilai sesuai dengan KKM yang ditentukan. Yang kedua, bagaimana ketika proses pembelajaran, suasana kelas tenang, diam, dan selalu mematuhi ketentuan atau aturan yang saya berikan. Yang ketiga, sebagai guru harus menguasai ilmu pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya tanpa harus selalu berbagi atau bertanya pada pihak-pihak lain. Setelah momen tersebut terjadi, sekarang saya berpikir bahwa yang pertama, sebagai guru saya harus mewujudkan nilai berpihak pada murid. Dalam hal ini, segala hal dan tujuan dalam pembelajaran harus bersifat menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, pembelajaran tidak lagi berorientasi pada nilai, tetapi bagaimana dapat mewujudkan kreativitas dan budi pekerti luhur pada anak.
Yang ketiga, pembelajaran yang dilakukan bersifat menyenangkan dan menciptakan suasana belajar yang dapat menumbuhkan semangat dan motivasi anak untuk mengeluarkan bakat dan minatnya dalam belajar. Yang keempat, menjadi seorang guru yang bermanfaat bagi murid, bagi sesama rekan guru, dan pihak lain demi kemajuan sekolah secara khusus dan kemajuan pendidikan secara umum. Rencana penerapan ke depan untuk pengembangan diri yang akan saya lakukan dalam menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah: yang pertama, saya akan aktif mengikuti pelatihan pendidikan secara mandiri, baik secara offline maupun online. Yang kedua, saya akan melakukan kolaborasi dengan siswa, rekan guru, kepala sekolah, dan komunitas sekolah lainnya dalam mewujudkan proses pembelajaran yang lebih baik. Yang ketiga, saya akan menggunakan metode dan media pembelajaran yang menarik sehingga meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.2.A.8. Bapak Ibu Guru, marilah kita selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian dan terima kasih. Salam guru hebat.